Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ASN Terkini, channel yang membahas tentang latihan-latihan soal P3K. Nah, kali ini saya akan membahas tentang P3K, kompetensi teknis guru. Kita langsung ke soal saja ya. Yang pertama, dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Saintifis, D. Deduktif, E. Induktif. Nah, jawabannya yaitu yang C, yaitu saintifik, supaya siswanya yaitu aktif ya. Penjelasannya gini. Kalau konstruktivisme itu membentuk konsep sendiri. Kalau kontekstual yaitu guru membuat pembelajaran menjadi bermakna. Kalau saintifik yaitu pembelajaran aktif. Kalau deduktif yaitu pakem konsep, berpikir logis, sedangkan induktif yaitu terampil dalam membuat kesimpulan. Lanjut soal selanjutnya. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilnya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai dirancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, E. Pembelajaran kontekstual. Jawabannya yaitu yang A, berarti pembelajaran berbasis proyek. Penjelasannya gini. Menurut Boas dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam mengerjakan proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Soal nomor 3. Ari adalah anak yang rajin, memiliki sikap yang baik, dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Tapi, hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan mempertimbangkan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait baik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Jawabannya yaitu D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Alasannya gini. Kriteria dalam kenaikan kelas menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, 1. KI 1 dan KI 2 kompetensi sikap minimal baik, yaitu B ya. Kedua, KI 3 dan KI 4 itu tuntas. Nah, nilai di bawah KKM itu yang tidak tuntas itu tidak lebih dari 3. Nah, ini kan dia yang memiliki nilai di bawah KKM ada 5, jadi dia tidak tuntas meskipun dia itu juara dalam OSN ya. Oke, next. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. HP atau alat permainan edukatif, C. Flipchart, D. Foto, E. Gambar. Jawabannya yaitu A. Bagan. Penjelasannya, Bagan merupakan media pembantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut. Nomor 5. Deskripsi tentang ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai peserta didik pada suatu tingkat atau jenjang sekolah, kelas, mata pelajaran tertentu terdapat pada komponen silabus. A. Kompetensi dasar, B. Kompetensi inti, C. Penilaian, D. Pembelajaran, E. Materi.
Jawabannya yaitu A. KD, kompetensi dasar. Penjelasannya gini ya. Kompetensi dasar atau KD merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam satuan pendidikan, jenjang, dan mata pelajaran tertentu. Nomor 6. Pak Edi sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Problem based learning, B. Project based learning, C. Contextual teaching and learning, D. Inquiry learning, E. Cooperative learning. Jawabannya yaitu C. Maaf ini ya C ya. Jadi contextual teaching and learning. Penjelasannya gini. Kalau PBL itu pembelajaran berbasis masalah, kalau PJBL atau project based learning itu merupakan tugas proyek dan bimbingan terencana. Kalau contextual teaching and learning merupakan pembelajaran diarahkan ke masalah nyata. Nah, ini kan dia disuruh untuk mengolah buah segar untuk jadikan minuman. Jadi ini masalah yang nyata ya, diarahkan untuk ke masalah yang nyata. Sedangkan inquiry learning merupakan penemuan konsep. Kalau cooperative learning yaitu kerjasama dengan kelompok. Soal selanjutnya, yang bukan untuk mengukur keterampilan nyata peserta didik adalah A. Teks tertulis, B. Praktek, C. Portofolio, D. Unjuk kerja, E. Produk. Sudah jelas ya, yaitu yang A, karena yang teks tertulis merupakan pengukur kemampuan pengetahuan. Nah, ya, untuk menilai pengetahuan. Udah, langsung saja ya. Nah, menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jelas ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya ini merupakan penilaian praktek. Jawabannya yang E. Nah, ya. Menyanyikan merupakan kata kerja sehingga yang menjadi penilaian adalah prakteknya. Next, siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis, termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Ini saya ganti ya, lisan. Nah, ini jelas tidak ya. Jawabannya yaitu B. Produk. Nah, penjelasannya gini. Membuat laporan merupakan pekerjaan yang memiliki hasil produk, sehingga yang menjadi penilaiannya adalah penilaian produknya. Next, dalam pembelajaran di kelas terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Ini yang E jelas bukan ya. Jawabannya yaitu C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Penjelasannya gini. Salah satu penanganan anak berkebutuhan khusus adalah anak berkebutuhan khusus itu memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersamanya. Soal selanjutnya. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Jawabannya yaitu yang A. Kompetensi pedagogik. Karena kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik seperti halnya menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, dan lain-lain. Nah, kompetensi itu ada 4 ya. Pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kalau budaya ini tidak ada ya. Tadi jawabannya yang pedagogik. Kalau sosial kayak berhubungan dengan kalau pedagogi itu berhubungan kayak dengan manajerial pembelajarannya. Kalau profesional itu sikapnya, kepribadian, juga sosial ini dengan lingkungan sekitar. Next,
Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data dan menarik kesimpulan, serta mengomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari modul pembelajaran A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, D. Autentik, E. Kontekstual. Jawabannya yaitu B. Scientific learning. Itu mengamati, menanya, mengumpulkan, menginformasi, mengasosiasi informasi, dan mengomunikasikan. Jawabannya yaitu scientific B ya. Nah, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Kali ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Jawabannya yaitu yang B, menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya penilaian ini yaitu pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian. Ya, berarti jawabannya yaitu yang B, menyeluruh. Selanjutnya, media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan Google, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, E. Gambar candi. Jawabannya yaitu D. Media pembelajaran berfungsi untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran. Sedangkan sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes merupakan media pembelajaran yang mempermudah dalam proses pemberian informasi kepada siswa. Jadi jawabannya yaitu video ya. Next. Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan termasuk jenis pendidikan A. Formal, B. Non-formal, C. Informal, D. Karakter, E. Kurikuler. Jawabannya yaitu yang C. Informal. Kalau formal itu pendidikan seperti di SD, SMP, SMA kayak gitu. Kalau non-formal kayak TPQ kayak gitu, ngaji madrasah kayak gitu. Kalau informal ini keluarga. Jadi jawabannya yang C. Oke, selesai. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.